Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca memberikan sebuah gambaran yang mengerikan dari hal ini. Ayat 13 sampai 18 di situ dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Bahkan dikatakan keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah kondisi yang sangat mengerikan, saudara sekalian. Digambarkan dengan bahasa-bahasa bahwa katakan kerongkongan itu seperti kubur yang selalu menelan mayat-mayat itu. Bahkan dikatakan bibir mereka mengandung bisa yang mematikan. Kaki mereka itu menumpahkan darah. Saudara, ini kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Kenapa saudara sekalian? Mereka itu hidup di bawah perbudakan dosa. Karena ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia yang tadinya memiliki sebuah kebebasan. Kebebasan itu dalam arti dia dapat memilih antara berdosa dan tidak. Karena ketika manusia belum dikuasai dosa, dia menjadi manusia yang dapat tidak berdosa. Punya kekuatan untuk memilih. Tapi ketika seluruh naturnya itu menjadi rusak, saudara sekalian, dia menjadi manusia yang tidak dapat tidak berdosa. Jadi dengan segala apa yang ia punya, kecenderungannya, naturnya itu, saudara, rasio pemikirannya, dorongannya, perasaannya selalu itu berbuat dosa dan tidak mencari Allah. Jadi kita ini seperti manusia yang berdosa itu seperti kuda pacu, saudara, yang memiliki kekuatan untuk berlari tapi sayang penunggangnya itu dosa. Sehingga kekuatan itu diarahkan pada arah yang salah, bukan menjadi sesuatu yang berprestasi tapi justru menghancurkan. Seperti sebuah pisau yang begitu tajam dan begitu kuat. Kalau itu ada di tangan seorang koki yang handal atau pemotong daging, itu sangat berguna. Tapi ketika pisau ini dikendalikan oleh seorang pembunuh yang berdarah dingin, akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi lingkungannya. Itu manusia yang jatuh dalam dosa karena sudah tidak dapat tidak berdosa. Dan hal ini adalah sebuah masalah besar yang mengerikan bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena dosa tidak mengubah esensi kita sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi mengubah arah gerak kita. Ini yang membuat dosa mengerikan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia itu kehilangan gambar Allah. Bukan di dalam arti pengertian strukturnya. Kemampuannya untuk berkreasi, kemampuannya untuk mencipta, kemampuannya untuk berencana, kemampuannya untuk mendesain. Apa yang mereka pikirkan itu bisa terlaksana. Itu manusia. Sekalipun sudah jatuh dalam dosa. Karena gambar Allah secara struktur tidak hilang dari manusia. Tetapi saudara sekalian, sekarang masalahnya di dalam pengertian fungsionalnya itu menjadi rusak. Gambar Allah secara fungsional di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Maksudnya begini saudara sekalian. Bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu tetap menyandang gambar Allah dengan segala kekuatannya. Tetapi sekarang ia berfungsi secara salah.